pastikan supaya ECU dengan alat ini berkomunikasi, maka harus kunci kontak di on-kan. Nah, sekarang tinggal tekan. Nah, ini ada menu diagnosa. Nah, baru di enter, Pak. Enter. Nah, nanti kalau mau di sini tinggal digeser aja. Mereknya Honda. Oke, enter. Nah, enter. Nah, tinggal pilih. Nah, nanti dicek cari Honda yang apa itu? Apa all model apa Indonesia? Coba yang Indonesia. Enter. Oke. Nah, ini satu second. Iya. Nah, itu. Enter. Sama betul nggih dengan CBR dengan CB Ada nggak di CB 150R gitu kan? oh ini CB ini CBR ini apa? CBS CB 150. CB ya. bener ya? Bener. Ini CB 150R. Nggih. Lalu CB R 150 berarti. Nah, sekarang ECU informasi ini untuk mengetahui informasi tentang ECU-nya ini. Dia menggunakan kode berapa ya. Kemudian kalau data sistem ya. Ini datanya kendaraan, kemudian membaca kode kerusakan. Misalkan lampu cek engine menyala ya. Kemudian menghapus kode ya. Kalau sudah diperbaiki, memori di ECU itu akan membaca kerusakan, masih membaca, sehingga harus dihapus. Jadi harus dihapus di sini. Kemudian di sini ada penyesuaian atau penyetelan. Kalau di Supra itu ada namanya penyetelan altitude, ketinggian. Mode 1, mode 2, mode 3. Kelihatannya semua. Kenapa? Ini semua pakai seperti itu. Iya. Nah, itu nanti bisa dilihat di sini. Cuman hanya penyetelannya itu masih manual. Kenapa? Karena ECU-nya masih mintanya manual gitu. Berarti itu penyesuaian sama penyetelan hanya untuk altitude. Altitude. Oh. Ya. Tapi itu pun tergantung ECU-nya. Di sini dilengkapi datanya, tapi ECU-nya nggak support, nggak bisa. Tapi kalau sama-sama dilengkapi bisa di-setel pakai ini. Sama dengan punyanya mobil juga begitu. Di scan tool-nya lengkap, bisa untuk nyetel, bisa untuk ngecek dan sebagainya. Tetapi ECU-nya tidak memiliki data itu, tetap nggak bisa, harus sama-sama. Itu bisa untuk remap betul? Kenapa nggak bisa? Bisa ya. Remap itu kita harus punya data dulu, softwarenya dulu. Misalkan datanya CBR 150, mau saya ganti CBR yang 250. Berarti saya harus punya yang 250 dulu. Baru datanya ini saya ambil, saya copy, kosong kan? Baru yang 250 saya masukkan, plung gitu. Itu namanya remap. Makanya kalau mau remap, mau distandarkan apa bagaimana? Apa di-up-kan gitu. Harus ditanya. Nah, sekarang kalau misalkan kita melihat kode kerusakan. Membaca kode kerusakan 03. Oke. Membaca kerusakan. Bisa enter dulu. Kalau mau melihat sejarahnya, kira-kira mau habis apa gitu, bisa di sini. Tapi kalau pembacaan saat ini bisa langsung diklik enter. Nah, tidak ada kode kerusakan. Oke ya. Nah, kalau mau nyoba nanti bisa saja sensor apa dilepas. Ya, nanti. Sekarang oke, enter. Enter. Kulina touchscreen Bapak ini. Escape dulu. Escape. Nah, sekarang kalau misalkan saya mau melihat data sistemnya ini harus hidup. Ulangi lagi. Ya. Harus hidup. Oke. Dan F4 ya. Nah, itu. Ya. Pemilihan Oke. Honda tadi. Indonesia. Ya itu. Oke. data Data ya. Nah,
Sekarang kita lihat RPM-nya, kacau ini ya. Ya. Nah, oke. Temperatur radiatornya sekian. Ini boros, Pak. Kenapa? Karena injektornya bukanya 2,3 mili detik. Kenapa boros? Mungkin dingin, ya, atau mungkin ada komponen sensor yang bermasalah. Komponen sensor apa? Bisa saja sensor temperaturnya. Ya. Kalau misalkan saya gas, nah ini sistem cut off-nya, engine cut off-nya itu sudah bekerja. Pada saat saya deselerasi, ini harus 0. Coba ya. 0 kan? Nah itu. Kalau tidak 0, nanti akan timbul ledakan. Dor. Gitu. Jadi harus 0. Ya. Waktu pengapian. Nah ini. Tegangan baterai 14. Nah, jadi dia meregulasi pada tegangan 14, sekian volt. Bisa diturunkan lagi, Pak? Karena turun. Nah itu kipasnya belum hidup karena off. Sensor kemiringan off karena nggak jatuh. Kalau punya friction bisa dicek. Kalau friction kan ada di sini, bisa dilepas, dimiringkan mati. Kalau ya on berarti mesinnya mati ya, sensor kemiringan. Kemudian ini pengukur udara masuknya ya, pengukur udara masuknya. Kemudian gigi penelengnya ini sedang on, nanti lampunya on kan, netral. Kerja dia. Jadi bisa dilihat semua di sini. Bentar, saya mau lihat nah ini kita bisa melihat grafiknya ini. Tapi kalau saya gas dia akan naik ini ya. Nah, tegangannya jatuh 0 ya. Ya. Pas cut off itu ya. Ya, ini cut off-nya. Ya, ini ada lagi. Makanya dia di sini tadi nilainya berapa? 2, sekian tadi kan? Nah, dia terus di situ. Tapi pada saat saya gas, dia naik sedikit. Ya. Nah, ini naik sedikit. Supaya baru kalau nggak bisa naik untuk mendahului nyalip kurang tenaga. Gitu. Makanya kenapa mobil saya ini kok boros padahal injeksi. Nah, sekarang dipakai di jalan apa? Ya. Sering macet atau enggak? Kalau sering macet ya pasti, karena dia kan ngegas enggak. Nanti jadinya kan gini. Nah, naik terus turun. Nah, terus linear lagi. Ketika saya buat cut off-nya bekerja, dia akan bentuknya kotak. Alat ini canggih, Pak. Daripada yang itu dulu. Gitu ya. Nanti kalau misalkan saya mau lihat pengapiannya. Nah, pengapiannya diklik di sini. Langsung enter. Ya. Panjang kan ini. Jadi duelnya itu panjang. Nih. Saya lihat ya duelnya nanti. Cuman ini layarnya kecil. Kalau di oscilloscope kan bisa diatur skalanya. Ya. Dia ke sini. Muncul lagi. Jadi duelnya. Kalau duelnya tidak mau melebar
asapnya pasti hitam, tenaganya jelek, boros gitu. Makanya banyak orang yang bisa membuat pengapian elektronik, tapi apakah betul duelnya itu bisa berubah pada putaran tinggi? Kalau nggak berubah, asapnya pasti hitam, tenaganya itu. Makanya kalau tes, saya mau membuat sistem pengapian elektronik, dilihat duelnya kerja. Kalau duelnya bekerja berarti sukses. Ya. Itu lagi. Nah, di sini. Ini sebenarnya kalau skalanya diperkecil, dia akan lebar gini. Gitu ya. Nanti bisa diukur-ukur sendiri. Intinya alat ini sudah oke, bekerja dengan baik. Ya. Sekarang kalau mau lihat kondisi apapun, nanti tinggal di klik yang warnanya kuning, ya. Kalikan di sini. Ini, merah. Nah, kalau buka dia nol. Oh, berarti kamu habis ngegas berapa kali, ya, gitu kelihatan. Biasanya anak-anak kan sukanya gitu ngegas-ngegas. Oke Bang ya, baik di skip dulu. Iya.